Om Swastiastu. Sahabat Bisma dari Tabanan untuk Nusantara. Kembali lagi dalam acara Bisma, bincang santai seputar materi agama. Kali ini bersama saya, Made Danu Tirta. Sebagaimana acara-acara Bisma sebelumnya, jadi kembali akan dibahas mengenai topik-topik menarik, tentunya dibahas berdasarkan perspektif agama Hindu. Nah, pada hari yang baik ini, yang cerah ini, kami dari kelompok kerja penyuluh agama Hindu akan membahas salah satu hari suci yang penting dalam kehidupan beragama Hindu, yakni hari suci Pagar Wesi. Nah, tentunya kalau sudah mulai dari Saraswati, kemudian keesokan harinya sampai dengan Pagar Wesi itu sendiri, tentunya ibu-ibu terutama ya, itu sangat disibukkan sekali dengan ritual-ritual. Salah satunya adalah hari suci Pagar Wesi ini. Tentunya ada berbagai makna, ada berbagai filosofi, dan ada berbagai praktik-praktik ritual berdasarkan tuntunan sastra yang seharusnya kita jalani. Nah, terkait dengan hal tersebut, saya sudah bersama dua orang narasumber yang akan membersamai kita untuk membedah atau untuk mendiskusikan hal tersebut. Yang pertama di sebelah kanan saya ada Bu Dayu Trisna. Swastiastu, Bu Dayu. Swastiastu. Kemudian di sebelah kiri saya ada Bu Tu Wahyu. Swastiastu, Bu Tu. Swastiastu. Nah, ini dua narasumber yang akan membersamai kita untuk membahas topik-topik mengenai agama Hindu dan khususnya pada hari ini tentang Hari Suci Pagar Wesi. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, tentunya umat harus tahu biar nggak datang ke pura bersembahyang. Sekarang sembahyang Pagar Wesi dan lain sebagainya. Tentunya harus tahu apa sih yang dimaksud atau apa sih pengertian daripada Pagar Wesi itu sendiri. Mungkin Bu Dayu bisa memberikan pandangan. Baik, sahabat Bisma dimanapun berada, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mengulas kembali tentang makna di balik perayaan Hari Suci Pagar Wesi. Jadi dalam agama Hindu kita merayakan Hari Suci Pagar Wesi, di mana apabila dilihat dari asal katanya, Pagar Wesi itu berasal dari dua kata, yaitu pagar yang diartikan sebagai pagar dan besi atau wesi diartikan sebagai besi gitu. Jadi pagar wesi itu adalah pagar besi di mana dimaknai sebagai simbol kekuatan untuk memagari diri. Nah, apabila dalam bahasa Bali itu sering kita sebut dengan magehang awak. Jadi magehang awak di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri secara bersungguh-sungguh untuk kesejahteraan kehidupan kita, baik untuk diri sendiri ataupun untuk semua ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, sedikit Hari Raya Pagar Wesi ini kita rayakan setiap 210 hari sekali atau 6 bulan sekali, tepatnya jatuh pada hari Buddha Kliwon Wuku Sinta. Dan Hari Pagar Wesi ini memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Hari Saraswati yang jatuh 4 hari sebelum Hari Pagar Wesi, di mana Hari Saraswati ini jatuh pada Sabtu Umanis Wuku Watu Gunung, di mana dalam sistem wuku kalender Bali itu wuku Watu Gunung adalah wuku yang paling terakhir dari 30 jenis wuku yang ada. Sedangkan Pagar Wesi jatuh pada wuku Sinta, di mana wuku Sinta itu adalah wuku yang pertama dari awal wuku yang ada gitu. Jadi keterkaitan antara keduanya adalah Saraswati dan Pagar Wesi, di mana pada saat Hari Suci Saraswati ilmu pengetahuan itu diturunkan, dan kemudian pada saat Hari Suci Pagar Wesi bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa kita jaga, bisa kita pagari untuk kelangsungan kehidupan kita di masa yang akan datang, seperti itu. Berarti dapat ditarik poinnya, Pagar Wesi itu mungkin terdiri dari dua kata, ada pagar dan wesi, begitu ya. Pagar itu adalah pagahan kalau dalam bahasa Bali, memagari. Mungkin kalau kita kaitkan dengan bahasa umum, bagaimana kita konsisten pengendalian diri kan begitu. Kemudian besi tentunya seperti yang kita ketahui, benda yang kuat. Sehingga bagaimana kita memagari diri ini
sekuat mungkin. Mungkin demikian makna sederhana yang dapat kita petik dari pagar besi itu sendiri. Dan secara ritusnya pagar besi ini datang setiap 6 bulan sekali. Ya. Nah, tadi Bu Dayu juga mengatakan bahwa antara pagar besi dengan Saraswati itu memiliki kaitan. Nah, ini juga banyak diperbincangkan, tapi masyarakat belum mengetahui maknanya, hanya sebatas keterkaitan begitu. Nah, tentunya kan setelah Saraswati ada Banyu Pinaro, ada Sumeriba, ada apa lagi itu Sabuh Mas kan begitu, dan sampai dengan pagar besi. Nah, tadi Bu Dayu mengatakan keterkaitan antara pagar besi dan Saraswati atau Saraswati dan pagar besi. Mungkin secara spesifik sekarang keterkaitan di antara setelah Saraswati itu apakah juga ada kaitannya begitu? Tentunya pasti ada. Nah, inilah perlu kita juga kembali explore, kembali ketahui. Mungkin Bu Wahyu bisa memberikan penjelasan yang lebih mendalam terkait dengan apa sih keterkaitan pagar besi kemudian Saraswati, atau hari-hari setelah Saraswati sampai dengan pagar besi itu sendiri. Mungkin bisa memberikan pandangan? Baiklah, sahabat Bisma dimanapun berada, mungkin di sini Tiang akan menjelaskan tentang keterkaitan dari hari suci Saraswati sampai dengan pagar besi. Nah, setelah hari suci Saraswati, keesokan harinya itu disebut dengan Banyu Pinaruh. Banyu Pinaruh itu berasal dari dua kata, yaitu banyu dan pinaruh. Banyu artinya air atau kehidupan, sedangkan pineweruh artinya pengetahuan. Jadi Banyu Pinaruh itu merupakan air untuk kita menjalani suatu kehidupan dengan pengetahuan yang suci, sehingga kita bisa terbebas atau terlepas dari yang namanya kebodohan atau avidya. Sehingga kita bisa menjalankan hari-hari kita dengan pengetahuan suci untuk menuju ke kebahagiaan dan untuk mencari yang namanya rezeki untuk memenuhi kehidupan kita. Nah, kemudian setelah Banyu Pinaruh, keesokannya hari Seninnya disebut dengan Sumeriba. Sumeriba yang merupakan pemujaan kepada Sri Amerta, merupakan kemakmuran, kesuburan, kita memuja apa yang telah dilimpahkan, dianugerahkan untuk kehidupan kita di sini. Nah, setelah itu besoknya pada saat hari Selasanya disebut dengan Sabuh Mas. Sabuh Mas merupakan pemujaan kepada Dewa Mahadewa, merupakan pemujaan kepada anugerah kekayaan yang telah diberikan kepada kita. Nah, di samping itu kekayaan yang kita dapatkan itu, kita tidak boleh bergelimang harta. Istilahnya kita tidak boleh fokus pada harta itu. Harta itu kita gunakan untuk kebaikan, untuk dharma, sehingga harta yang kita miliki itu bisa bermanfaat bagi semuanya. Nah, di sini keesokan harinya itu disebut dengan hari suci pagar besi, di mana pada saat hari suci pagar besi ini Sangyang Paramesti Guru tumurun atau beryoga diiringi oleh Dewata Nawasanga. Pada saat itu beliau memberikan anugerah kemakmuran kepada semua atau sarwa tumuh yang ada di dunia ini. Nah, pada saat itu kita sebagai umat manusia wajib atau memberikan penghormatan kepada beliau atas anugerah kemakmuran yang diberikan kepada kita. Mungkin seperti itu, Pak Made. Berarti keterkaitannya tetap pada pengetahuan, kan begitu. Kalau yang simpulkan dari pernyataan Bu Wahyu, Saraswati itu adalah hari memuliakan pengetahuan. Kemudian dengan pengetahuan itu tentu pengetahuan yang kita miliki harus juga didasarkan atas kesucian diri. Makanya ada Banyu Pinaruh, bagaimana kita menyucikan diri, mungkin badan disucikan dengan air, kemudian pikiran itu sendiri disucikan dengan pengetahuan. Setelah kita berhasil memiliki pengetahuan, besoknya ada Sumeriba. Nah, jadi terkait mungkin dengan kesejahteraan, kemakmuran. Tentunya pengetahuan juga dasar daripada kesejahteraan dan kemakmuran itu, termasuk di hari Sabuh Mas memiliki perhiasan dan lain sebagainya. Itu juga hasil daripada pengolahan pengetahuan. Akan tetapi pengetahuan yang kita miliki itu tidak boleh menjadi
senjata yang membabi buta, tidak boleh mengarahkan kita kepada awidya, tidak boleh mengantarkan kita pada keburukan. Sehingga di sanalah di pagar wesi itu kita mampu mengendalikan pengetahuan itu akan menjadi pagar diri. Memiliki pengetahuan itu baik, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengendalikan pengetahuan itu sebagai pagar diri. Kan begitu mungkin. Nah, jadilah keterikatan antara Saraswati, kemudian Banyu Pinaro, Someriba, Sabuh Mas, kemudian Hari Suci Pagar Wesi. Oke, obrolan yang sangat menarik ya. Jadi tentu ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Pagar Wesi. Kira-kira makna filosofis sederhana lah terkait dengan Hari Suci Pagar Wesi itu penting diketahui oleh umat. Sehingga apa sih makna filosofis inti yang dapat kita petik daripada pelaksanaan Hari Suci Pagar Wesi? Nah, mungkin Bu Dayu bisa memberikan. Ya, jadi sedikit makna filosofi yang bisa kita petik dari pelaksanaan Hari Suci Pagar Wesi. Jadi seperti namanya Pagar Wesi, itu pagar besi, itu yang dipagari itu adalah ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan adalah senjata untuk kita mengarungi kehidupan ini. Jadi dalam agama Hindu kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini adalah bersifat sementara. Jadi bagaimana kita mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang positif. Bagaimana kita bisa menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengisi kehidupan ini. Karena secara tidak langsung ilmu pengetahuan itu akan menuntun kita. Ilmu pengetahuan adalah bekal, senjata untuk mengarungi kehidupan ini. Nah, seperti orang Bali menyebutkan adalah bekal anggen ngeruruh merte, anggen ngerereh ajeng-ajengan, anggen ngerereh penghidupan. Nah, mungkin itu sedikit makna filosofi dari pelaksanaan Hari Suci Pagar Wesi. Jadi intinya tetap bagaimana seni dalam diri sendiri untuk mengelola pengetahuan kan gitu. Karena pengetahuan itu sangat berarti. Kalau tidak salah dalam Widi Sastra pun juga ada jelaskan Widya Sastra Pinaka Dipa Nikanang Tribuana. Jadi sastra atau pengetahuan itu adalah sinar bagi seluruh alam semesta. 3 alam semesta termasuk bagi manusia tentunya untuk mensejahterakan diri, untuk tuntunan hidup dan mengarahkan hidup ini ke hal-hal yang positif kan begitu Bu Dayu ya. Baik, tentu masih ada pertanyaan ini terkait dengan Pagar Wesi. Yang namanya Hari Suci kalau dalam agama Hindu tuh itu tidak akan lepas dari yang namanya praktek ritual. Nah, pasti ada mebanten, kemudian bantennya di mana, siapa yang melakukannya, itu tentunya ada rinciannya berdasarkan tuntunan sastra. Mungkin bisa dijelaskan apa saja sih upakara-upakara pokok yang diaturkan saat pelaksanaan Hari Suci Pagar Wesi. Mungkin Bu Wahyu bisa. Baik, Mbak Pade, di sini pada saat pelaksanaan Hari Suci Pagar Wesi, kita umat Hindu pada khususnya melaksanakan pemujaan kepada Sang Hyang Pramesti Guru. Nah, di mana pada saat Hari Suci tersebut ada 2 upakara inti. Yang pertama yaitu sesayut pagahurip untuk kita masyarakat umumnya. Nah, yang kedua sesayut pancilinge untuk para pendeta. Nah, di dalam pelaksanaan Pagar Wesi nike kita melakukan pemujaan kepada Sang Hyang Pramesti Guru dengan melaksanakan persembahyangan di Merajan, kemudian pura keluarga, bahkan pura-pura yang ada di lingkungan desa adat. Nah, setelah pelaksanaan persembahyangan itu juga malamnya dilanjutkan dengan melaksanakan yoga atau samadhi. Samadhi. Ya, di sini diutamakan bagi para pendeta karena untuk memuja Sang Hyang Pramesti Guru tersebut. Mungkin seperti itu Pak Made. Baik, jadi dalam pelaksanaan Hari Suci Pagar Wesi terdapat 2 upakara pokok atau banten pokok. Begitu Bu Wahyu ya. Jadi antara pendeta dan masyarakat umum, antara Sulinggih dan Walake itu berbeda. Banten yang diaturkan kan begitu Bu Wahyu. Yang pertama mungkin dari Walake itu setidaknya banten pokoknya adalah dalam bentuk sesayut pagah urip. Nah, ini menarik ini ada pagahnya juga. Pagah Wesi, pagah urip. Nah,
mungkin makna yang bisa kita petik adalah bagaimana Kita memakai membakari. pagar wesi itu dengan cara ya kembali memagahin Memagari diri. dewek, memagahin hidup, memagahin urip untuk Ya. kehidupan itu sendiri. Ini menarik. Nah, kemudian untuk kalangan Sulingge, kalangan Dwijati itu tadi dijelaskan oleh Bu Wahyu bahwa Menggunakan Banten pokok yang ada di dalamnya adalah sesayut sesayut pance. Pancelingge. Nah, Ya. jadi Pancelingge. Nah, ini juga tentunya menjadi suatu bentuk pedoman bagi para Sulingge dan dilaksanakan oleh para Sulingge di dalam melaksanakan Hari Suci Pagar Wesi sesuai dengan tatanan kesulingan itu sendiri kan begitu. Dan boleh pula di malam hari seperti mana yang dikatakan oleh Bu Wahyu itu dilengkapi dengan Laksanakan yoga smadi. Ya, selain berritual, malam harinya juga bisa dilengkapi ditambah khusyuk lagi dengan pelaksanaan yoga samadhi. Baik, jadi sangat banyak ya, sangat kompleks ini pembahasannya sudah dijelaskan terkait pengertian, kemudian filosofis, keterkaitan antara ritual lainnya dengan Saraswati termasuk sarana pokok terkait dengan upacara. Baik, demikian sahabat Bisma dimanapun berada. Jadi dapat saya simpulkan bahwa Hari Suci Pagar Wesi itu adalah sebuah hari suci yang secara esensial berusaha untuk memberikan perenungan bagi umat Hindu semuanya mengenai seni memanajemen pengetahuan di dalam diri. Utamanya bagaimana umat manusia bisa memagari diri dan bisa menggunakan ilmu pengetahuan itu sebagai pagar diri sehingga dengan kepemilikan ilmu pengetahuan diri ini tidak takabur, tidak sombong dengan ilmu pengetahuan akan tapi tetap dengan ruang-ruang pengendalian diri. Baik, terima kasih Bu Wahyu, begitu juga Bu Dayu. Semoga diskusi kita terkait dengan Hari Suci Pagar Wesi ini dapat bermanfaat bagi umat. Dan apabila ada salah kata dan salah penyampaian, kami mohon maaf. Dan kami akhiri dengan Parwa Santi. Om Santi, 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 Om.